Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku, Islam telah mengajarkan kita bahwa semua makhluk adalah ciptaan Allah yang harus dihormati. Oleh karena itu, Islam mengajarkan rasa kasih sayang semua makhluk, termasuk hewan. Allah menciptakan semua makhluknya untuk saling memberikan manfaat dan tiada yang sia-sia. Di antara mereka yang memberi manfaat dan tinggal bersama kita adalah binatang. Allah menghadirkan hewan tidak lain sebagai keseimbangan ekologi dan keseimbangan ekosistem alam. Islam mengajarkan umatnya untuk mengasihi dan menyayangi makhluk ciptaan Allah, termasuk kepada hewan. Perihal menyayangi binatang juga disebutkan dalam beberapa dalil di Al-Quran maupun hadis Rasul. Dalam Quran Surat An-Nur ayat 41, Allah berfirman, "Tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengepakkan sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan." Quran Surat An-Nur ayat 41. Dalam ayat ini, Allah menguraikan bukti kebesaran dan kekuasaannya agar manusia beribadah kepadanya dan mengakui keesaannya. Semua makhluk ciptaan Allah, termasuk semua hewan di muka bumi ini bertasbih dengan keadaan atau cara masing-masing. Dan bersama mereka bertasbih juga burung-burung yang mengembangkan sayapnya. Tidak ada yang mencegahnya jatuh kecuali atas kuasa dan izin Allah. Sabda Rasulullah SAW, "Terhadap yang mempunyai hati yang basah terdapat pahala." Diriwayatkan Ahmad dan Ibnu Majah. Sabda Rasulullah SAW, "Siapa tidak menyayangi, ia tidak akan disayangi." Muttafaq alaih. Sabda Rasulullah SAW, "Sayangilah siapa saja yang ada di bumi. Niscaya kalian disayangi siapa saja yang ada di langit." Diriwayatkan At-Tabrani dan Al-Hakim. Jika kita penggemar hewan dan ingin sekali memelihara hewan, baiknya ketahui dahulu beberapa hewan yang dilarang dipelihara dalam Islam. Sebagai seorang muslim, baiknya mengetahui hal ini sebelum memelihara hewan sebagai bentuk bukti kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Mari kita simak video ini tentang 5 hewan yang dilarang untuk dipelihara menurut agama Islam. Yang pertama, anjing. Pada umumnya, fakta yang kita ketahui, anjing sering disebut sebagai sahabat manusia. Selain setia dan cerdas, namun kita sebagai muslim, kalau berkeinginan untuk memeliharanya, perhatikan terlebih dahulu penjelasan berikut ini. Anjing adalah salah satu hewan yang dilarang untuk dipelihara dalam Islam karena termasuk hewan yang dinajiskan air liurnya. Memelihara anjing juga bisa mengurangi pahala seseorang. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang memelihara anjing, kecuali anjing untuk menjaga ternak, berburu, dan bercocok tanam, maka pahalanya akan berkurang setiap hari sebanyak 1 qirot." Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Direwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Barang siapa yang memelihara anjing, selain anjing ternak dan anjing untuk berburu,
maka berkuranglah setiap hari dari perbuatannya 2 qirot. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hal ini telah jelas bahwa memelihara anjing akan mengurangi pahala, dan dalam Islam hukumnya haram jika memelihara anjing tidak dengan maksud dan tujuan tertentu, seperti digunakan untuk berburu. Hal tersebut terdapat kemanfaatan. Para ulama menjelaskan jika berinteraksi dengan anjing dan terdapat suatu kemanfaatan, maka hukumnya halal dan anjing boleh dipelihara, dengan syarat air liurnya tidak mengenai tubuh. Contoh kepentingan lainnya tersebut adalah seperti menjaga rumah, menjadi hewan pelacak. Hal lain yang mengapa Islam melarang melihara anjing adalah bahwasannya malaikat tidak akan mendatangi rumah seorang hamba yang terdapat anjing. Hal tersebut diungkapkan oleh Rasulullah SAW saat mendengar cerita malaikat Jibril. Rasulullah SAW pernah mengatakan, malaikat Jibril datang kepadaku, kemudian ia berkata kepadaku sebagai berikut. Tadi malam saya datang kepadamu, tidak ada satupun yang menghalang-halangi aku untuk masuk kecuali karena di pintu rumahmu ada patung dan di dalamnya ada gorden yang bergambar, dan di dalam rumah itu ada pula anjing. Oleh karena itu, perintahkanlah supaya kepala patung itu dipotong untuk dijadikan 2 bantal yang diduduki, dan perintahkanlah anjing itu supaya dikeluarkan. Riwayat Abu Daud, Nasa'i, Tirmizi, dan Ibnu Hibban. Yang kedua, ular. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa memelihara ular hukumnya haram. Jenis ular apapun, jika dipelihara tetap diharamkan karena ular adalah hewan melata dan berbahaya. Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk membunuh jika bertemu ular, bukan untuk dipelihara. Hal tersebut tercantum dalam hadis. Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh 2 binatang hitam ketika sholat, ular dan kala. Hadis riwayat Tirmizi. Binatang yang dianjurkan untuk dibunuh haram untuk dipelihara, karena adanya perintah untuk membunuhnya menggugurkan kemuliaannya dan dilarang memeliharanya. Yang ketiga, burung gagak. Burung gagak adalah hewan yang haram dipelihara oleh agama Islam. Dalam kitab Al-Mansur fi Al-Qawaid, Imam Syafi'i mengatakan haram bagi orang yang mendapat beban syariat untuk memelihara beberapa binatang, di antaranya anjing, bagi yang tidak membutuhkannya. Demikian pula 5 binatang pengganggu lainnya, seperti elang, kala, tikus, gagak, dan ular. Yang keempat, tikus. Tikus merupakan hewan yang kotor, najis, dan pembawa penyakit. Oleh sebab itu, Islam melarang umatnya memelihara tikus karena tidak ada manfaatnya dan lebih banyak mudaratnya. Memelihara tikus diharamkan karena selain kotor juga menjadi bibit penyakit di mana-mana. Islam mengajarkan kebersihan, sebab kebersihan adalah sebagian dari iman. An-nazafatu minal iman. Artinya, kebersihan sebagian dari iman. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Yang kelima, elang. Elang menjadi hewan yang dilarang dalam agama Islam, karena selain hewan yang mesti dijaga kelestariannya, juga termasuk burung pemangsa. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Quran Surat Al-An'am ayat 38. Ya Allah, tunjukkanlah jalan, semoga cintaku selaras dengan kehendak-Mu. Karena makhluk-makhluk yang dilarang ini mengajarkan kita pelajaran, keindahan mereka, bahayanya mereka, kesetiaan mereka, mencerminkan kompleksitas kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.